Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Bapak dan Ibu, terima kasih telah menghadiri undangan yang meskipun di-share di WA ya. Tapi alhamdulillah keluarga SDN Bilangan sangat kompak, sehat selalu, semua bisa hadir pukul tepat waktu ya, setelah pelaksanaan PAS. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin tapi mengajak, mengenalkan, terus nanti kita bersama-sama, karena apa yang akan saya sampaikan ini nanti, apa yang akan saya kenalkan ini nanti tidak dapat saya laksanakan sendiri tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya mengambil judul atau istilahnya ingin mengenalkan kepada Bapak dan Ibu, yaitu mewujudkan visi dengan paradigma inquiry apresiatif. Mewujudkan visi dengan paradigma inquiry apresiatif. Di sekolah itu setiap sekolah pasti mempunyai visi. Visi adalah sebuah tujuan atau mimpi. Ini di sini ada perkenalannya, tapi tidak usah diperkenalkan ya. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin kita capai, atau kalau di sekolah visi SDN Bilangan apa, Bapak Ibu? Visi SDN Bilangan apa, Bapak Ibu? Nah, padahal kita berada di SD ini sebagai pemeran untuk mengajak siswa di SD ini bersama-sama mewujudkan visi sekolah kita. Jadi seharusnya kita tahu dulu visi yang akan kita kenalkan kepada anak-anak, dan anak-anak selama belajar di sini ini akan kita bawa kemana. Nah, ini adalah visi kita. Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat, dan berakhlakul karimah. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi jargon yang ditempel di dinding, tetapi kita sendiri tidak paham bagaimana cara mewujudkan. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Nah, apakah visi ini bisa dirubah? Bisa. Ibu kepala sekolah? Bisa. Betul, memang bisa. Jadi visi ini sebetulnya apabila memang sudah tidak relevan, boleh dirubah. Dan Bapak Ibu sekalian adalah pemeran yang mempunyai ide dan pelaku yang akan mewujudkan visi ini. Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat, dan berakhlakul karimah. Nah, banyak cara untuk mewujudkan mimpi ini. Jadi kita berada di SD ini harus beradaptasi untuk mewujudkan mimpi ini. Kita adalah pelaku-pelakunya. Bagaimana mencapai manusia yang cerdas, bagaimana mencapai manusia yang terampil, sehat, kemudian berakhlakul karimah. Ini harus ada namanya kolaborasi di dalam sekolah ini. Banyak cara untuk mewujudkan mimpi itu. Salah satunya dengan paradigma. Paradigma itu adalah pendekatan. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi pendekatan, kita mengadakan pendekatan, bukan hanya kita mengadakan program-program, tapi program itu harus kita sampaikan, kita istilahnya kita akrabkan kepada masyarakat, kepada semua anggota sekolah. Salah satu paradigma yang akan saya kenalkan di sini adalah paradigma inquiry apresiatif atau sering dikenal dengan IA. Paradigma inquiry apresiatif ini adalah suatu paradigma pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Mengapa kolaboratif dan berbasis kekuatan ini saya beri tanda tebal atau warna yang berbeda? Karena adanya kolaboratif dan berbasis kekuatan ini kunci utamanya.
tidak bisa dilaksanakan oleh guru A saja atau kepala sekolah saja. Kemudian berbasis kekuatan. Nah, paradigma ini digunakan oleh David Cochrane ini pada tahun 2006. Apa yang membedakan paradigma inquiry apresiatif ini dengan paradigma atau proses manajemen perubahan yang lain? Mungkin panjenengan pernah melakukan suatu perubahan dengan misalnya begini, ada suatu kegiatan lomba. Lomba ini ternyata kita mencapai kejuaraan di tahap atau juara 2 misalnya. Kemudian kita bandingkan dengan yang juara pertama. Oh, ternyata kita kurangnya di sini. Biasanya seperti itu, ya. Ternyata kita kurangnya di sini, sehingga kita kalah dengan juara yang pertama. Nah, untuk yang paradigma inquiry apresiatif ini cara pandangnya tidak demikian, tetapi kita melihat kekuatan positif kita. Kita punya kekuatan ini, kita maksimalkan. Ini yang membedakan paradigma inquiry apresiatif dengan paradigma biasa. Ini manajemen perubahan yang saya sampaikan tadi, paradigma biasa lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Kita memperbaiki yang salah. Itu melakukan perubahan yang biasanya seperti itu kan. Kita melakukan perbaikan kepada hal-hal yang salah dulu. Itu perubahan yang sering atau biasa kita lakukan. Tetapi di manajemen inquiry apresiatif ini kita justru fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Ini nah, ini cara pandangnya. Kalau kita melihat sebuah tanjakan, itu kalau kita katakan dari bawah, ini tanjakan berat. Tapi kalau kita melihatnya dari atas, ini turunan ringan, nanti bisa melaju dengan besar. Ini cara pandangnya. Apakah semua perubahan itu bisa dilaksanakan dengan inquiry apresiatif? Saya katakan ini opsional. Kita lihat dulu target atau mimpi apa yang akan kita capai. Bisa saja paradigma yang pertama, cara perubahan yang pertama bisa menjadi solusi. Tapi inquiry apresiatif juga bisa menjadi solusi yang lain. Misalnya, seseorang mengalami sakit batuk. Pernah ya? Terus beli obat ke apotek. Apa obat batuk? Misalnya OBH atau komik misalnya. Ganti. Ternyata tidak sembuh. Kemudian di rumah itu ada jeruk, jahe. Itu kita miliki di rumah. Kemudian kita manfaatkan itu, apa yang kita miliki di rumah itu kita jadikan sebagai obat batuk. Malah nari biasanya. Atau ada kasus seperti itu, gitu. Pernah mengalami ya? Nah, ini adalah contoh manajemen perubahan yang diinginkan inquiry apresiatif. Kita memanfaatkan apa yang kita miliki, kita maksimalkan, kita kelola secara maksimal untuk melakukan perubahan, untuk menggapai mimpi atau visi sekolah tadi. Contohnya di sini kita punya kekuatan bidang olahraga, Pak Rato. Kita punya kekuatan di bidang kesenian, misalnya Bu Vivi, Bu Bilun. Kita punya kekuatan di bidang keagamaan, Bu Mapua, Pak Tumaji. Kita maksimalkan. Kita tidak mencari apa yang kurang dari kita, tetapi kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Itu inquiry apresiatif. Nah, bagaimana tahapan-tahapan? Ini prinsipnya ya. Sebelum melakukan perubahan itu, kita harus tahu dulu kekuatan apa yang kita miliki. Kekuatan itu bisa berasal dari guru, karena kita sebagai aktor utamanya. Kita tidak harus mempunyai kekuatan yang dimiliki orang lain.
Tapi apa yang kita miliki sekarang kita maksimalkan. Contoh, misalnya Pak Tumaji ingin pandai bidang IT, selalu melihat, mohon maaf saya misalnya, kok bisa Korea, kok bisa editing video, tetapi Pak Tumaji lupa, beliau punya kekuatan bidang keagamaan, misalnya Roksun apa itu, gitu. Nah, padahal saya sendiri kurang paham dengan hal itu. Jadi saya kurang di bidang bahasa Arab, tapi Pak Tumaji punya. Saya punya kelebihan di bidang IT, Pak Tumaji kurang. Nah, kita kolaborasikan untuk mencapai visi sekolah tadi, sehingga saya tidak bisa bekerja sendiri. Jangan melihat kelebihan orang lain saja. Apa yang kurang dari kita ingin seperti itu. Memang ada suatu saat harus punya keinginan seperti itu, biar kita punya perubahan yang lebih maju, ya. Tapi jangan sampai meninggalkan apa yang kita miliki, justru kita anggap rendah apa yang kita miliki. Nah, itu yang akan membunuh kreativitas kita. Seperti itu. Kekuatannya yaitu mengkolaborasikan dari aktor utama, guru, itu sebagai teladan. Kalau teladannya bidang olahraga ya ke Pak Ranto. Jadi anak-anak biar fokusnya itu ada. Teladannya bidang olahraga Pak Ranto. Saya diajak voli, ya lebih dicemes. Betul. Terus keteladanan di bidang keagamaan ke siapa? Jadi anak-anak punya teladannya. Kemudian menumbuhkan motivasi dan pengembangan diri. Tadi mengembangkan diri tadi kita bisa menambah kemampuan yang kita miliki, memaksimalkan kemampuan. Jangan hanya meskipun kita punya kelebihan bidang IT misalnya, wah sudah cukup IT ini aja. Saya tidak ingin di bidang kesenian misalnya, jangan. Tapi di sini sebagai aktor utama, guru harus juga punya pengembangan diri. Yang kedua, siswa. Jangan sampai melupakan siswa. Siswa ini juga sebagai aktor utama untuk mewujudkan visi sekolah. Apa peranan siswa? Justru siswa ini adalah aktor utamanya. Dia itu yang lebih aktif dalam kegiatan sekolah. Ingat tadi di visi sekolah itu mencerdaskan, kreatif, terampil, kemudian ada cerdas. Siapa itu objeknya? Berakhlakul karimah. Siapa itu objeknya? Siswa. Nah, inilah aktor utama kita. Kita harus menggali potensi siswa tersebut, hal-hal positif apa yang dimiliki oleh siswa kita. Mohon maaf, itu contohnya Alden. Alden itu punya kemampuan di bidang IT karena basicnya orang tuanya kegiatannya seperti itu. Kemarin pada waktu perpisahan sekolah luar biasa, itu sudah bisa membuat background untuk perpisahan sekolah, meskipun ada sedikit perubahan-perubahan yang seharusnya tapi jangan melihat kekurangannya. Kita melihat potensi dia, nilai positif dia. Seusia itu sudah bisa mendesain background untuk perpisahan sekolah. Kemudian ada lagi Siva dan teman-temannya. Mereka punya bakat di bidang voli, olahraga. Kita gali potensi mereka. Terus tari juga ada, kesenian. Aktor utama guru dan siswa. Kemudian kepala sekolah ini sebagai mentor dan fasilitator. Mentor dan fasilitator. Maksudnya bagaimana? Kepala sekolah ini selain yang mempunyai ide merancang program, mengkolaborasi guru-gurunya, kekuatan-kekuatan yang ada di sekolahnya, beliau juga sebagai supervisi. Apabila nanti kegiatan yang dilakukan gurunya itu mungkin terlalu over, diluruskan kembali. Cita-cita kita ini loh, visi sekolah ini loh, cita-cita kita. Jadi ini sebagai controlling kepala sekolahnya. Kemudian selain itu sebagai mentoring, mengevaluasi, evaluasi. Kalau saya di kegiatan guru penggerak itu setiap minggu mengadakan refleksi. Refleksi itu dilakukan setiap minggu. Ini sebetulnya contoh yang baik apabila diterapkan di sekolah. Walaupun tidak bisa dilakukan setiap minggu, biasanya kalau sudah rutin kegiatan upacara bendera, setelah upacara adakan refleksi sebentar.
kegiatan pembelajaran yang sudah berlalu, apa kekurangannya, terus apa kegiatan yang positif yang sudah dilakukan, itu diadakan refleksi. Refleksi itu tidak harus selalu melihat kekurangannya, tetapi kita juga bisa melihat kelebihan dan memaksimalkan kelebihan itu. Selanjutnya kekuatan berikutnya yaitu untuk mencapai inquiry apresiatif, yaitu lingkungan sekolah. Ini yang kadang lupa kita perhatikan. Lingkungan sekolah ini adalah tempat di mana kita melakukan kegiatan pembelajaran, melakukan mengolah visi-visi sekolah itu, visi misi sekolah itu. Nah, inilah pendukungnya. Tempat kita berada sekarang ini adalah tempat pendukung kita melakukan semua kegiatan itu. Jadi di sini kita melihat prasarananya apa yang kurang. Jangan melihat yang kurang aja, tapi apa yang kita punyai. Misalnya di sana ada perpustakaan sekolah. Padahal di sini sekarang sudah gencar-gencarnya literasi dan numerasi. Di sana banyak sekali. Ada literasi, ada bacaan fiksi, non fiksi dan sebagainya. Bahkan di sana ada juga numerasinya. Saya lihat ada rumus cepat membuat apa dan lain sebagainya. Itu yang kita miliki justru kita abaikan. Kita mencari yang kurang saja. Ini bangunan ini seharusnya sudah direnovasi, tetapi sampai sekarang belum. Padahal kita sudah punya apa yang belum dimiliki sekolah lain. Kemudian ini apa itu? Ruang kelas ini bocor misalnya. Ya sebagai orang yang selalu melakukan kegiatannya di situ, Mas Faris itu kalau tidak diberitahu, biasanya cuma buka pintu, siang tutup. Buka pintu kadang buka pintunya kan dari luar, tidak masuk ke dalam kelas. Jadi tidak tahu di dalamnya itu basah atau tidak. Kita sebagai pelaku yang ada di dalam kelas, minimal, Mas, kelasku bocor di sebelah sini. Nanti sore biasanya dibenahi, sudah disiapkan genteng sebagai penggantinya. Memang ini kekurangan, tapi kita juga harus melihat kelebihan yang dimiliki sekolah kita. Itu sebetulnya masih ada banyak faktor kekuatan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai visi sekolah. Ini hanya beberapa saja. Di antaranya ada masyarakat di lingkungan sekolah, kemudian komite sekolah, kemudian pengawas itu kan juga pengawas dinas pendidikan, kemudian wali murid. Ini bisa kita jadikan kekuatan juga, kita bisa gali kekuatan juga. Kita tidak pernah mendatangkan alumni dari sekolah yang sukses, yang sudah memiliki karir baik, kemudian kita undang ke sekolah, terus dibagi parenting, pengalaman, berbagi pengalaman untuk memotivasi belajar siswa, belum pernah selama ini. Itu kekuatan yang dimiliki masyarakat. Padahal di sini kita punya alumni dari SDN Wilangan, itu ada yang jadi kepala desa, ada yang sampai di dinas pendidikan, polisi, tentara dan lain sebagainya banyak. Itu bisa menjadi sharing pengalaman. Ya. Kemudian setelah kita mempunyai gambaran kekuatan-kekuatan positif yang akan kita maksimalkan, kita akan melakukan tahapannya dulu. Setelah mempunyai kekuatan positifnya itu kita olah. Bagaimana mengolahnya? Kalau di sini tahapannya disebut bagja. Bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan itu diawali dari apa yang akan dicapai, apa yang akan diinginkan. Ini kalau saya jabarkan di sini, betul ketahui. Nah, ini buat pertanyaan utama dulu. Bagja mengelola perubahan inquiry apresiatif tadi dengan tahapan bagja. B-nya itu buat pertanyaan utama. Di sini kita merumuskan pertanyaan yang akan dicapai. Maksudnya kita punya visi. Kita jadikan visi itu pertanyaan dulu, pertanyaan utama. Apa yang akan kita capai? Cerdas. Cerdasnya itu yang bagaimana kita rumuskan di sini. Kemudian setelah
punya satu tujuan di pertanyaan utama ini, ambil pelajaran dengan cara mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Contohnya berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu yang bagaimana? Ini kita jabarkan di sini dulu. Kita simpulkan, fokuskan di sini. Terus kita ambil pelajaran. Adakah kekuatan-kekuatan yang kita gali tadi di depan tadi yang bisa menjadi contoh di bidang akhlakul karimah? Ambil pelajarannya dari situ, dari komponen-komponen positif yang di awal kita cari tadi. Terus tahapan yang kedua, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Gali mimpi ini, apa yang panjenengan impikan? Berakhlakul karimah tadi yang bagaimana? Seseorang atau anak yang bagaimana? Kalau panjenengan punya visi cerdas, cerdasnya sing piye? Kemudian terampilnya yang bagaimana? Ini harus kita jelaskan di sini. Kita gali mimpi itu. Setelah 3 tahapan ini terlampaui, baru ke jabarkan rencana. Kita mencari rencana untuk mewujudkan mimpi itu. Contoh simpelnya saja, misalnya ada anak yang ingin melanjutkan ke SMA favorit, tetapi tidak mempunyai biaya. Padahal anak itu mempunyai potensi yang baik. Ini kan bisa masuk di sini, suatu permasalahan bisa masuk di sini. Potensinya baik, dia punya kompetensi, punya keterampilan, punya IQ atau kecerdasan yang baik. Terus ambil pelajaran, apakah dari kekuatan-kekuatan yang kita himpun itu ada yang mempunyai hal semacam itu, kasus seperti itu, atau bisa menyelesaikan kasus seperti itu. Kemudian dari mimpi, apa yang diimpikan anak itu apabila dia bisa mencapai ke SMA favorit. Kalau impiannya bagus, bisa sinkron dengan pelajaran, dengan pengalaman yang ambil pelajaran ini tadi, kita atur rencana. Oh, ternyata dijadikan anak asuh di sekolah atau guru sana. Mungkin dari sini ada yang punya kekuatan untuk mencarikan solusi seperti hal itu. Atau ada dari bapak ibu yang lain yang mempunyai inisiatif untuk menjadikannya anak asuh, atau dititipkan ke toko biar dia mempunyai pekerjaan yang paruh waktu dengan sekolah yang lain. Nah, ini kan bisa menjadi tahapan perencanaan. Nah, selanjutnya atur eksekusi. Yang terakhir, atur eksekusi itu setelah rencananya seperti itu sudah matang, baru diambil anaknya. Ini saya punya rencana seperti ini, bla 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 bla. Bagaimana pendekatan ke orang tua? Baik, kita eksekusi. Itu adalah tahapan inquiry apresiatif yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini terlihat janggal ya. Soalnya biasanya memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang, tapi ini justru memaksimalkan apa yang sudah kita punya, kita gali untuk menjadi nilai yang lebih tinggi lagi. Nah, pada awalnya mungkin ada akan merasakan kejanggalan dari apa yang saya sampaikan ini. Tapi panjenengan bisa melihat ini burung yang belajar terbang. Burung yang belajar terbang di sini saya beri nama kurva burung ya. Kurva burung ini saya mengambil pelajaran dari sini. Burung itu ahli dalam hal terbang. Tidak ada yang melebihi kepandaian terbangnya burung. Manusia dengan pesawat dan sebagainya, tapi apa bisa controllingnya seperti burung? Tidak bisa. Tapi pada awalnya burung itu ketika masih belajar terbang, dia apa langsung menukik tinggi? Tidak, dia dari sarangnya bahkan sampai jatuh-jatuh dulu.
Jadi kurvanya burung itu ketika dia menjadi ahli terbang, dia masih ada tahapan. Nah, ini adalah kebiasaan baru. Marilah terus percaya bahwa pendekatan positif akan membuahkan hasil yang lebih luar biasa. Ini inquiry apresiatif yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Kita sebagai warga sekolah punya visi, punya mimpi, kita punya kelebihan masing-masing, kita kolaborasikan, kita maksimalkan kelebihan kita masing-masing, kita kolaborasikan, karena kunci utama inquiry apresiatif adalah kolaborasi dengan kebiasaan yang positif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.